Selamat malam. Di sini saya Handika Saputra akan coba presentasikan tugas besar 1 mata kuliah komunikasi data dengan judul Open Communication Protocols for Building Automation System. Informasi jurnal saya dapat dari Science Direct, website Science Direct, volume 160 tahun 2019, penulis Karan Yahya, Yasjen, Jental, Artel, Samosen. Oke, tujuan penelitian pertama adalah investigasi masalah dalam protokol komunikasi yang berbeda dalam building automation system, serta keuntungan dan protokol mana yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Jadi di sini batasannya adalah kita coba membandingkan beberapa protokol komunikasi yang digunakan oleh building automation system. Nah, di sini ada konsep building automation system. Di sini ada 9 item dalam satu konsep, gitu, yang disebut intelligent building, yaitu energi, kita mengontrol smart meternya, demand response-nya, kemudian lighting, occupancy sensing, misalkan kalau lagi terang, kalau sudah gelap dia harus hidup sendiri, gitu. Terus fire, functionality check, detektor service kalau ada kebakaran, terus monitoring 24x7, terus PHF charging, itu khusus untuk yang electric vehicle. Terus ada water, smart motors, terus kemudian HVAC, fans, variable air volume, air quality, elevator, maintenance, performance, dan terakhir ada access dan security, built-in, kamera atau integration, parameter atau pintu yang otomatis. Nah, di sini kita bahas adalah building automation protokolnya, yaitu adalah aturan dan standar. Standar komunikasi, jadi ada beberapa perangkat yang digunakan oleh building otomasi. Nah, masing-masing perangkat itu menggunakan building automation protokol. Nah, di sinilah peran open protokol itu macam-macam. Ada protokol where, jadi protokol itu diklasifikasikan sebagai web protocols dan wireless protokol, atau kita dalam bahasa Indonesia protokol nirkabel, ya, wireless protokol. Lebih diutamakan untuk existing building, jadi kalau gedung sudah ada, gitu, daripada kita bongkar-bongkar, yang mendingan kita menggunakan wireless protokol, jadi instalasinya mudah, cukup dipasang di beberapa sudut. Kalau untuk new building, jadi gedung yang baru dibangun, gitu, memang menggunakan yang web protokol, jadi dia sudah punya kabel manajemen di gedung barunya. Oke, di sini web communication protokol, sini saya akan menjelaskan berapa, yaitu misalkan dari source, transmitter, channel, terus receiver, destination. Nah, itu contoh dari web communication adalah telepon line, ya kan, kita menggunakan kabel telepon. Kalau kemudian televisi transfer system yang menggunakan kabel Ethernet RS232 atau RS485, atau USB-nya untuk data transmission. Nah, kalau wireless communication protocol ini sebenarnya cukup scalable dan cocok untuk penerapan bertahap. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat satu sistem wireless, ketika kita ada penambahan ruangan atau penambahan jaringan atau ansar atau sensor, gitu, node, itu kita bisa langsung tambahkan di dalam jaringan tersebut, gitu. Jadi kan lebih mudah kalau wireless communication protocol. Oke, subjek penelitiannya, yaitu di sini subjek penelitiannya adalah protokol komunikasi yang digunakan oleh beberapa aplikasi building seperti LANWorks, KNX, BACnet, Telemotion, dan Zigbee. Ini adalah beberapa yang tadi saya sebutkan tadi. Ada Zigbee menggunakan MBus, Notion, ada menggunakan wireless, DALI, KNX Automation, dan lain-lain. Ya, kita bahas dari yang pertama LANWorks, panjangan dari Local Operating
Network atau LON, sistem kontrol jaringan. Jadi LON ini teknologi yang terdiri dari beberapa chip neuron vendor yang berbeda, protokol LON talk, media fisik yang menghubungkan perangkat berbagai alat manajemen jaringan, dan semua produk yang dibangun di platform ini. Nah, ini adalah contoh LON gateway yang menghubungkan Modbus dan LON protokol device. Jadi di sini ada laptop yang terhubung ke internet, kemudian nanti ada salah satu gateway. Gateway ini yang akan menghubungkan beberapa device Modbus dan LON device-nya. Lalu kedua adalah BACnet dari Building Automation Control Network, fokus pada building automation. Jadi di BACnet ini merupakan perangkat dan manajemen jaringan, yaitu lantas sharing, trending, alarm, dan manajemen event. Kemudian dari Digital Addressable Lighting Interface, ini kontrol pencahayaan, jadi lighting salah satu konsep tadi buildingnya ya, bagian lighting. Di sini ratio sinyal to noise yang tinggi menghasilkan komunikasi yang adalah komunikasi tetap dua arah, sehingga kita dapat mengambil feedback dari satu pengoperasian lampu. Jadi lampunya itu kita bisa atur sedemikian rupa, kapan dia harus redup, kapan dia harus terang sekali, gitu. Nah ini. Jadi nanti ada controller. Satu controller itu yang menghubungkan, nanti ada beberapa lampu dari tadi yang saya sebut digital addressable. Jadi nanti beberapa lampu ini nanti akan dimasukkan dalam satu controller dan akan diatur. Jadi nanti bisa ketahuan mana yang brightness-nya tinggi, mana yang brightness-nya rendah, gitu. Lalu KNX adalah standar yang diterima secara nasional untuk otomasi bangunan. Ini adalah hasil kombinasi dari perbedaan standar, yaitu European Home System Protocol, BAT-Bus, dan European Installation Bus. Dan ia berjalan pada topologi tree. Ocean, teknologi komunikasi nirkabel wireless, cukup hemat energi karena dia merupakan teknologi nirkabel atau wireless, sehingga lebih fleksibel. Jadi kalau ada menambahkan perangkat baru cukup sederhana dan hemat biaya, nggak butuh instalasi. Lalu kemudian Zigbee menggunakan wireless standar untuk rumah based on IEEE 802.18 standar. Salah satu fiturnya adalah menggunakan topologi jaringan mesh, yaitu auto routing dan shuffle. Keuntungannya mesh adalah jika satu link rusak, maka perangkat dapat mencari melalui jaringan mesh tersebut menggunakan rute yang baru. Jadi nggak stuck di koneksi yang lama. Nah, ini gini buat connectionnya. Jadi sistem networknya, terus lalu kemudian di dalam Zigbee connector ZC ini nanti terhubung dari beberapa Zigbee router. Nah, routernya ini nanti akan berkomunikasi dengan Zigbee end device-nya. Ini macam-macam Zigbee end device-nya, nanti tinggal dipasang. Oke, metode penelitiannya. Metode penelitian ini menggunakan metode studi perbandingan, comparative study, jadi dilakukan dengan cara membandingkan persamaan dan perbedaan dari masing-masing protokol yang dapat dilihat nanti dari kelebihan dan kekurangan. Oke, hasil penelitiannya adalah yang ini saya ambil dari translate-nya di jurnalnya. Jadi protokol DALI itu terbaik untuk lightning control, BACnet cocok untuk manajemen sistemnya. Inocean dan Zigbee keduanya menggunakan wireless, kalau Inocean lebih fokus ke energy harvesting. LONWalk dan BACnet keduanya adalah protokol populer untuk building automation dengan overlapping scopes. DALI dan WalkWalk itu tanpa penerapan langkah keamanan, jadi tidak bisa digunakan untuk komunikasi yang aman. KNX juga nggak begitu aman karena kita harus punya KNX Secure untuk implementasikannya. Dan Inocean juga tidak menggunakan jalur komunikasi yang aman. Kemudian Zigbee menerapkan tingkat keamanan yang baik dalam hal protokol berkabel, wired protokol. Terus BACnet juga berada di depan yang lain dengan selisih yang cukup besar. Lalu mengenai skalabilitas, dua protokol wireless lebih unggul karena komplikasi dan biaya yang terlibat.
dalamnya. Jika dibandingkan protokol berkabel, BACnet yang paling scalable. Lalu melalui jurnal ini kita menemukan bahwa tidak ada protokol tunggal building automation yang cukup untuk beroperasi sebagai masing-masing, dan setiap protokol memiliki beberapa batasan. Beberapa protokol memiliki kecepatan tapi tidak dapat diandalkan, beberapa tidak memberikan keamanan koneksi. Jadi nggak ada protokol yang melewati semua parameter, sehingga kita perlu memilih protokol yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa saja dalam satu building itu terdiri dari beberapa protokol komunikasi, seperti tadi ada BACnet, ada DALI. Misalkan DALI kita bisa gunakan untuk lightning-nya, terus kemudian BACnet-nya untuk manajemennya, ataupun wireless yang tadi ya, kayak Zigbee itu kita bisa gunakan untuk yang bagian yang wireless protokol. Oke, kelebihan kurangannya di sini kita bisa lihat tipenya wired atau wireless. Kalau BACnet itu bisa wired, berkabel atau wireless. Lalu Enosian dan Zigbee itu khusus untuk wireless. Lalu dilihat dari network topologinya, BACnet menggunakan topologi star atau topologi yang mix. Nah, kalau DALI juga bisa kombinasi dari beberapa keduanya, topologi lain atau topologi star. Lalu kalau yang Enosian itu point to point komunikasinya, Zigbee juga mesh network. Nah, ini beberapa developmentnya yang membuat produksi BACnet itu ASRAE, Bama Kecelon, DALI Philips, Enosian Siemens, dan Zigbee Alliance. Nah, transmission di sini medium use-nya menggunakan twisted pair kalau BACnet. LoanWorks juga menggunakan twisted pair atau fiber optic. Lalu DALI menggunakan single pair. KNX twisted pair, power line radio, Enosian dan Zigbee menggunakan wireless. Nah, untuk transmissionnya BACnet menggunakan IP, Ethernet. Lalu LoanWorks juga menggunakan predictive process SMA. Lalu DALI communication happen through gateway sama seperti KNX. Untuk Zigbee menggunakan TCP atau UDP. Nah, di sini aplikasinya banyak dipakai karena ini merupakan building automation dari untuk efek, lightning, physical, dan ada beberapa yang kayak misalkan DALI itu khusus untuk yang lightning, jadi dia fluorescence-nya, PSL-nya, detektor, gateway-nya. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bahas. Mungkin masih banyak kekurangan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Semoga kedepannya bisa lebih baik. Saya cukupkan sampai sini. Wassalamualaikum. Selamat malam.